di dalam darah-Mu yang kudus hidup kami disucikan, sehingga tidak ada kuasa-kuasa apapun di dunia ini yang dapat mengganggu hidup kami. Hanya kami perlu mengerti bahwa kuasa itu bekerja ketika kami selalu percaya kepada firman-Mu. Pada pagi hari ini Bapa di surga, semua kami yang sudah hadir di sini sudah diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Dan kami sangat percaya akan terus penyertaan Tuhan menguatkan kami semua. Memberkati hidup kami dengan segala berkat yang luar biasa. Ajar kami untuk mengerti bahwa Tuhan sangat baik di dalam segala hal, dalam situasi apapun dalam hidup kami. Terima kasih, hanya Engkau junjungan kami, hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan di sepanjang hidup kami, tidak ada yang lain. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna, kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa atas kemurahan hati Tuhan untuk Pak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Sinufa Marundruri, warga dan juga jemaat yang selalu bersatu hati memuji, memuliakan Tuhan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini kami bersukacita bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya jemaat, saya persilakan duduk kembali. Saya selalu tersenyum kalau melayani di gereja Pak Gembala Bapak Pendeta Sinufa Marundruri. Sudah lama sekali ya Pak ya. Tidak pernah tidak tersenyum. Ya, dan selalu sukacita di dalam Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah ciri khas di dalam pelayanan yang kami lakukan. Dimanapun kami melayani, kami tidak merasa bahwa itu adalah beban, tetapi itu adalah sebuah ucapan syukur kepada Tuhan dan sukacita selalu. Ya, luar biasa. Dan kami percaya, kita percaya bahwa itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Amin. Bukan kebaikan manusia, bukan kebaikan kita, tapi semata-mata kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya sudah disampaikan tadi, sudah diperkenalkan karena di sini ada mungkin yang belum pernah bertemu dengan saya atau berjumpa di dalam pertemuan ibadah di sini. Saya Pendeta Charles Simamora dari Gereja Injil Karunia. Kami melayani di lapangan tembak di Cibubur ya, Arundina, dekat Arundina sana. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kita semua di sini akan setuju, sepakat bahwa di tahun 2022 ini rencana Tuhan adalah akan selalu yang terbaik dan yang terbaik dalam hidup kita ini dinyatakan. Amin. Kenapa kita bisa yakin seperti itu Bapak Ibu Saudara? Karena kita sudah melewati masa yang berat yang menimpa bukan hanya kita tapi seluruh isi dunia ini. Dengan pandemi virus corona yang sangat luar biasa menekan kehidupan umat manusia. Tetapi anak-anak Tuhan seperti kesaksian tadi, terima kasih semua kesaksian yang sudah disampaikan, bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita sendirian menghadapi masalah kita. Kita malah diberikan kekuatan yang lebih besar lagi. Amin. Nah ini Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa melihat, oh iya, Tuhan saya itu bukan kecil, Tuhan saya itu bukan terbatas. Meski ada tantangan, tapi hati saya tetap percaya kepada Dia. Amin. Nah itulah mujizat yang terbesar. Amin. Ya, banyak orang yang melimpah kehidupannya, mungkin dia memiliki segala sesuatu, tapi belum tentu dia percaya pada firman Tuhan. Betul? Belum tentu dia bersyukur kepada Tuhan. Itu bukan mukjizat. Amin, saudara? Mukjizat adalah ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat, yang mungkin bagi kita itu adalah sesuatu yang barangkali membuat kita ragu dan lain sebagainya. Tapi ketika kita percaya pada firman Tuhan, kekuatan kembali pulih. Amin. Itu sebabnya saudara-saudara dan saya di sini semuanya, Pak Gembala semuanya selalu hadir dengan semangat yang baru, ya, luar biasa. Dan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, dengan waktu yang terbatas ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat lagi fakta, ya. Jadi bukan omong kosong, bukan cerita dongeng, dan bukan hanya hayalan, dan bukan teori,
tetapi fakta, kenyataan yang tiada berubah, yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Amin. Bukan yang dikatakan oleh manusia. Kalau yang dikatakan manusia itu bisa berubah-ubah. Ya, bisa hari ini ya, besok bisa lain lagi. Namanya juga manusia. Tapi kalau firman Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Nah, hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, melihat fakta kenyataan yang tiada berubah, yang setiap saat bisa kita lihat, dan setiap saat bisa kita percayai, dan setiap saat dikerjakan oleh Roh Kudus untuk membuat kebenaran itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Dari Filipi pasal 4, ya, saya mengajak kita membaca Alkitab kita dari Filipi pasal 4, ya, mulai dari ayatnya yang kedua. Saya akan mengajak kita sampai membacanya sampai ayatnya yang ke-9, ya. Nah, saya akan membacakan untuk kita semua. Ibu saudara diberkati semuanya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di live streaming. Saya akan membacakan dari ayat 2. Ewodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehat sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Berikutnya, apa yang dikatakan? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Damai sejahtera Allah. Ya, sebetulnya ada kata dan kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris dikatakan ya, dan damai. Jadi maksudnya lanjutannya. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bukan dalam dunia ini, dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi itu salah satu, jadi itu alasan tadi mengapa saya bilang setiap kali saya berkhotbah di gereja GBP Bethlehem, saya selalu bersemangat dan selalu berapi-api. Ya, itu hanya teknik saja supaya apa? Supaya tidak ada yang mengantuk. Begitu bagaimana? Amin. Iya. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara, kita barangkali tidak setiap saat punya waktu atau momen untuk berkumpul seperti ini setiap hari, bukan? Amin. Dan tapi kita bersyukur kalau ada 2 kali, ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali seminggu kita bersama-sama dengan saudara seiman untuk saling menguatkan di dalam Tuhan. Amin. Ya, sehingga firman Tuhan mengajar kita senantiasa, ya, supaya kita tetap menyadari bahwa hidup ini bukan hidup yang dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, tidak.
Tapi tadi dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi kukatakan, ini diulangi begitu ya, ditegaskan lagi, ya, karena ini fokus, karena ini sangat penting, karena ini sangat luar biasa. Dikatakan bersukacitalah. Amin. Jadi saudara-saudara, Tuhan merancang kita bukan untuk menjadi orang yang penuh dengan kesedihan di dunia ini. Tidak. Walaupun bukan berarti masalah-masalah tidak ada. Amin, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi apa? Kekuatanmu, karena Allah setia. Ya. Jadi bukan selalu karena kita setia. Allah yang setia yang paling nomor satu. Amin. Ya, itu yang kita percaya. Ya, kalaupun kita sebagai manusia kadang-kadang tidak setia, tapi Allah tetap setia. Makanya kita harus melihat kesetiaan Allah, sehingga sukacita itu bisa terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Dan firman Tuhan yang mengatakannya, dan tidak ada bohong, dan tidak ada dusta. Itu adalah kebenaran yang nyata. Sehingga Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita mau lihat flashback sedikit ya ke belakang, saya sangat bersyukur baru pertama kali ini berdiri di sini di gedung yang baru ini. Amin. Selalu baru. Amin, saudara. Luar biasa, selalu baru di dalam Tuhan, ya. Dan itu adalah penggenapan daripada janji Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Nah, saudara tahu bagaimana kalau lihat ke belakang, bagaimana bisa jadi gedung ini, Pak Gembala? Oh iya, itu dari keadaan di mana ada masalah. Waktu itu ya Pak ya? Iya, bukan ujuk-ujuk langsung bim salah bim. Nggak ada bim salah bim. Ya kan? Itu awalnya ada apa? Ada masalah. Masalah. Ya kan? Masalah. Waduh, mungkin Pak Gembala waktu itu merasakan, waduh, ini kenapa bisa terjadi begini? Kenapa kepada saya terjadi? Begitu kan? Ya biasa. Karena apa? Karena kita tidak mau tahu. Amin. Dan kita tidak tahu segalanya rahasia. Tapi Tuhan kita tahu rahasianya. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudara. Dan dari masalah yang terjadi itu, bukan masalah dari Pak Gembala, tapi masalah dari entah dari mana lah, dari luar lah itu Pak ya. Entah dari mana lah itu masalah terjadi di dalam gereja seperti itu, ya, yang lama ya, gedung yang lama. Tapi Tuhan rupanya sudah jauh-jauh hari, sudah lama ya Pak Tuhan mempersiapkan itu ya, hanya baru tahu setelah jadi Pak ya. Luar biasa, amin. Luar biasa, kita bersyukur untuk Tuhan juga, amin. Nah ini yang luar biasa saudara-saudara, bahwa bukan omong kosong, bukan janji kosong, apa yang dinyatakan firman Tuhan itu, saudara-saudara, bahwa semuanya itu membawa sukacita, tapi bukan untuk menjadi kesombongan, amin. Tapi untuk menjadi apa? Hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua hidup kita Tuhan mau dijadikan menjadi hormat kemuliaan bagi namanya. Amin saudara, tanpa kecuali. Anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, ya, bapak, ibu, dan mungkin yang sehat maupun yang sakit, semuanya untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, tidak ada perbedaan. Di hadapan Tuhan kita semuanya ini berharga di mata Tuhan. Karena apa? Karena Dia sudah mati, berkorban di atas kayu salib untuk menebus. Amin, saudara. Menebus hidup saudara dan saya, menebus kita dari kesia-siaan, menebus dan mengampuni segala dosa kita, kesalahan kita, dan kita diangkat menjadi orang yang berharga di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal. Amin. Kalau kita selalu melihat hidup kita ke belakang, kita ini menjadi tidak berharga. Tapi kalau kita melihat sekarang hidup kita di dalam Tuhan, amin. Oh, terima kasih Tuhan, hidupku sangat berharga sebab Engkau sudah menebus saya dengan lunas dibayar. Amin. Bukan kredit saudaraku. Ya kan, di dunia ini banyak kredit, ya, tapi dibayar ya. Kalau ada yang kredit dibayar. Tapi kalau kita, saudara, di dalam Tuhan, kita ini bukan kredit dibayar. Apa? Lunas, cash, dibayar dari segala kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terus-menerus dipenuhi oleh kesedihan. Tidak. Tuhan tidak merancang hidup orang percaya untuk digelayuti oleh kesedihan. Itu tidak berarti tidak ada persoalan. Di dunia ini, selama di dunia ini,
kita akan berhadapan dengan berbagai masalah dan pencobaan, tapi kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ini yang perlu menjadi kesadaran kita setiap hari, sehingga kita tidak boleh kecut dengan adanya masalah-masalah hidup, tapi kita berani untuk menyatakan iman kita bahwa Tuhanku lebih besar daripada semua masalah. Amin. Dia sudah mati di atas kayu salib, bukan hanya mati, dia dikuburkan, bukan hanya dikuburkan, tapi dia apa? Bangkit untuk membawa kemenangan. Amin, saudara. Supaya hidup yang kekal dikaruniakan kepada kita, karena kita di dunia ini hanya menumpang saja sementara. Tidak ada yang akan bakalan tinggal di dunia ini selamanya, tapi kita akan kembali kepada Tuhan. Tapi kembali kemana? Tidak akan nyasar, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin. Saudara-saudara, kita berkumpul di sini sebagai saudara, kita juga di sana akan berkumpul untuk selama-lamanya. Tidak ada yang nyasar. Amin. Karena itulah kita disebut keluarga Allah. Keluarga yang kudus, keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus, dan kita akan selalu bersama-sama untuk selama-lamanya. Makanya kita berada di sini. Amin, saudara, untuk memperlihatkan kesatuan kita di dalam Kristus, bahwa kita bukanlah orang yang tercerai-berai. Kita sudah disatukan, kita sudah dikumpulkan, kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, dan kita dipersatukan di dalam Kristus, dan dipersatukan dalam ibadah kita, dan dipersatukan di dalam firman Tuhan, dipersatukan di dalam kebenarannya, dipersatukan di dalam kasihnya untuk saling mendukung, menopang satu dengan yang lain, menghidupi kasih Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah tadi dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Dan saudara-saudara, itu tidak berarti tadi saya katakan bahwa tidak ada masalah dalam hidup kita ini. Pasti ada masalah-masalah. Semua orang di dunia ini tidak seorang pun luput dari permasalahan hidup. Bagaimana Pak Gembala? Pak Gembala senyum terus, apa tidak ada masalah? Ada juga, iya kan? Tapi masalah tidak menguasainya, itu Roh Kristus. Amin. Amin. Roh Kudus yang menguasainya. Nah, mungkin saya juga begitu juga kali Pak ya. Doakan saya ya. Jadi saya tidak mau saya didorong kepada keadaan di mana saya menjadi lemah. Saya harus percaya pada Tuhan Yesus. Walaupun banyak masalah, tapi saya percaya Tuhanku lebih besar dari masalah itu. Amin. Kok bisa tahu? Ada firman Tuhan mengatakan. Amin. Iya, tapi kalau saya jauh dari firman Tuhan, kayaknya susah untuk mengatakan begitu ya. Tapi kalau saudara dekat-dekat dengan firman Tuhan, bisa mengatakan itu setiap saat. Amin. Karena firman Tuhan tidak kemana-mana, ada di dalam rumah kita, di dalam Alkitab kita ini. Amin, saudara. Ya, itu yang harus perlu kita pikirkan, ya, saudara. Kalau saudara merasakan ya kesedihan dan lain sebagainya, ya itu memang di dunia ini seperti itu, saudara-saudara. Kita menghadapi banyak masalah. Dan lihat tadi saya sudah di awal pembukaan saya katakan, ya pembukaan khotbah saya, kita baru saja melewati 2 tahun masa apa? Masa pandemi. Amin. Dan saudara-saudara harus yakin bahwa ya melewati pandemi, melewati tekanan hidup dan sebagainya. Kita lihat di dunia ini begitu banyak orang yang khawatir, takut, ya, saudara-saudara kehilangan keluarganya, meninggal dunia tanpa bisa disaksikan, begitu saja dikuburkan, ya, dimakamkan begitu saja tanpa disaksikan oleh keluarga, dan macam-macam cerita, terlalu banyak cerita, ya, di masa pandemi virus corona yang luar biasa, dan tidak selesai-selesai. Ada lagi varian baru, ada Omikron, besok ada apa lagi, entah apa lagi, ya kan. Pokoknya Tuhan saya lebih besar daripada semuanya itu. Amin. Ini yang harus kita latih. Kita latih pikiran kita untuk percaya pada firman Tuhan, sehingga Roh Kudus mengerjakan suatu kuasa yang besar di dalam diri kita untuk selalu yakin bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Bukan rencana kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera. Amin. Melatih hidup kita. Itu sebabnya kita sebagai keluarga Allah berkumpul seperti ini. Dan kita lebih rajin lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Lebih rajin lagi kita datang bersekutu dengan saudara seiman. Karena di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan dengan firman-Nya. Dan terus itu memperbaharui pikiran akal budi kita. Sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi diperbaharui terus pikiran kita. Dan kita mengerti bahwa Tuhan kita sangat baik dan sangat mengasihi kita, dan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka tadi dikatakan di ayatnya yang ke-6 itu,
janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Ya, ibu yang tadi yang bersaksi di sini, jangan khawatir ibu. Ya, apapun yang pernah kata orang atau mimpi atau apapun, percayalah kepada firman Tuhan. Amin. Karena itu semua bisa berubah, tapi ini tidak akan bisa berubah. Pegang kebenaran. Amin. Pegang kebenaran, maka kebenaranlah yang memerdekakan kita dari segala ketakutan. Bapak Ibu Saudara, takut itu wajar. Karena apa? Karena kita manusia biasa, kita tidak mengetahui semua hal. Tapi kalau kita percaya kepada firman Allah, dan firman Allah adalah kebenaran, dan firman Allah itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara, melatih untuk percaya kepada firman Allah. Itulah sebabnya kita datang ke gereja, kita datang berkumpul beribadah memuji Tuhan, kita datang mendengarkan kebenaran firman-Nya supaya seperti saudara-saudara, ya, gadget yang kita pakai, handphone, ya, saudara, kalau tidak diisi baterainya bagaimana? Lowbat, gitu ya. Kalau lowbat gimana? Nggak bisa berfungsi, dia langsung error dia, ya kan? Data-data pada hilang, bukan hilang, maksudnya nggak bisa dibuka, ya kan? Nah, tidak bisa menyala gitu, ya kan? Tidak bisa berhubungan, berkomunikasi, dipakai ke orang lain sesuai dengan fungsinya. Tapi kalau dicas baterainya, amin, bisa dia dipakai terus 24 jam non-stop, ya kan? Unlimited, ya, luar biasa ya. Jadi saudara dan saya juga, Tuhan mau memakai hidup saudara unlimited, ya, tanpa batas untuk memuliakan Tuhan, amin. Jadi saya seperti ini bisa memuliakan Tuhan. Jangan pandang dirimu, amin. Pandanglah kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dia sudah mati di atas kayu salib, saudara-saudara, untuk menebus kita, menebus semua umat manusia di dunia ini. Dan siapa yang percaya kepadanya, mereka diberikan hidup yang kekal, yang tidak bisa punah, yang tidak bisa habis, dan tidak bisa terkuras, dan tidak bisa menjadi lemah. Namanya juga hidup yang kekal. Amin, saudara. Nah, kadang-kadang karena kita terlalu sering menyadari hidup yang sementara ini. Memang kalau hidup yang sementara ini kadang kuat, kadang lemah, kadang ada, kadang kelihatan, kadang enggak, ya kan? Kadang sukacita, kadang mengecewakan, dan itu yang ada di dunia ini, yang kita lihat, saudara-saudara. Tapi di dunia ini, saudara dan saya bukan hanya sekedar numpang lewat atau hanya sekedar ada saja, tidak. Tapi kita ini sudah di dalam Kristus yang maha besar, amin. Kita sudah di dalam Yesus yang maha tinggi. Kita sudah di dalam Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita di dalam Dia. Bukan hanya kita berada di dalam ruangan ini sekedar di dalam ruangan ini atau sekedar kita di rumah sendiri. Tidak. Dimanapun kita berada, kita ada di dalam lingkup daripada kuasa Roh Kudus. Ada Allah, ada Yesus Kristus di dalam hati kita, di dalam diri kita, dan menguasai kita kiri kanan, depan belakang, atas bawah, semuanya. Kita adalah dalam genggaman daripada Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dari mana tahu? Dari firman. Dari mana lagi? Amin, saudara. Saya tidak tahu itu hanya karena saya berhayal dan sebagainya. Ada firman Tuhan mengatakan. Maka tadi dikatakan, ya, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi, lalu apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Amin. Itu adalah bukti bahwa kita mengerti, kita berdoa. Amin. Kita menyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Ya, saudara-saudara. Seperti tadi dikatakan, kalau saya katakan kepada manusia, kepada orang lain, belum tentu apa yang dari manusia itu pas dengan permasalahan kita. Bisa juga dipakai orang-orang. Ya, Pak Gembala, Pak Pendeta juga dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan jemaat supaya jemaat lebih diyakinkan lagi akan pertolongan Tuhan. Amin. Tapi terutama pribadi kita sendiri. Amin. Iya, pribadi kita sendiri. Katakan di dalam doamu, katakan kepada Tuhan, aku percaya pada firman-Mu dan Engkau tidak punya rancangan yang jahat dalam hidupku. Amin. Kalaupun ada orang yang merancang jahat padaku, Engkau lebih besar daripada orang itu. Dari kuasa orang itu. Ada iblis, Engkau lebih besar daripada kuasa iblis. Amin. Jadi bangun terus apa? Kepercayaan di dalam diri kita, di hati kita, kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, celakanya orang yang, kenapa orang akhirnya menjadi menyimpang, ada yang bunuh diri, ada yang stres, ada yang, kenapa? Karena mereka tidak ditopang oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau pikiran kita dan hati kita ditopang oleh firman Tuhan, saudara-saudara, kita tidak akan melihat bahwa hidup itu adalah sesuatu yang sia-sia atau yang selalu mengganggu kita saja. Tidak.
saudara-saudara, ya, bahwa hidup yang kita jalani dikatakan tadi, nyatakan dalam keinginanmu dan dalam permohonan serta ucapan syukur. Lalu saudara, orang yang selalu mengucap syukur adalah orang yang mengerti bahwa Tuhan itu sangat baik. Amin, saudara. Apa itu artinya bahwa Tuhan selalu memberikan apa yang kita inginkan atau yang kita doakan? Saudara-saudara, saya kasih tahu saudara, Rasul saja, Rasul Paulus, ya, saudara kalau membaca di kitab Korintus, dia berdoa sampai 3 kali kepada Tuhan. Dia katakan apa? Tuhan, tolonglah sembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhku. Saudara-saudara, apa Tuhan katakan kepada dia? Apa yang kau pikirkan itu masih hal yang sangat-sangat sederhana. Ya, apa yang dipikirkan oleh Tuhan jauh lebih daripada apa yang kau pikirkan, kata Tuhan kepada Rasul Paulus. Cukup kasih karunia aku bagimu. Amin. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita bisa tetap bersukacita kepada Tuhan. Karena apa? Kita boleh percaya segala permasalahan kita, sakit penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Tetapi saudara, lebih daripada itu, yang pertama adalah yang Tuhan mau ada hati yang mau bersyukur kepadanya. Amin, saudara. Oh iya, kenapa? Karena kita masih diberikan hati untuk percaya pada firman-Nya dan tidak menjadi orang yang putus asa, tapi orang yang selalu mengerti pengharapan di dalam Tuhan, bahwa pengharapan kita itu, saudara-saudara, adalah selalu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Yang terbaik bagaimana, saudara-saudara? Pertama-tama dikatakan di situ di ayat 7, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, saya tanya, di dalam hidup ini apa yang paling saudara cari? Harta, kekayaan, uang, saudara-saudara, semuanya? Saudara, perhatikan, banyak orang yang akhirnya jadi gila karena kebanyakan uang. Mereka korupsi, mereka dipenjara dan lain sebagainya karena kebanyakan uang. Saudara, lihat itu, ya. Bukan itu yang paling utama. Yang Tuhan ingin mau dalam hidup kita adalah bagaimana kita selalu merasakan damai sejahteranya. Amin. Karena kalau kita merasakan damai sejahteranya, kita tahu kekayaan Tuhan ada pada kita. Amin, saudara. Kita tahu bertindak, bersikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita tahu bagaimana kita mengucap syukur. Kita tahu kita bagaimana berdoa, dan kita tahu tanggung jawab kita di dalam keluarga. Kita tahu bagaimana kita selalu melayani Tuhan dengan dengan sungguh-sungguh, karena ada damai sejahtera dan kita menjadi apa? Stabil. Amin, saudara. Amin. Apa, saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang percaya, yang apa? Pikirannya apa? Stabil. Lawan daripada stabil apa? Lawannya adalah apa? Saudara kalau berkendaraan mau stabil apa? Apa mau labil? Kebalikannya adalah apa? Labil. Tuhan mau kita stabil, saudara-saudara. Berbicara yang kita berbicara sesuai dengan apa yang sebenarnya. Ya kan, stabil kan? Mereka sudah berdoa, juga kita berdoa dengan apa yang sebenarnya, dan menolong saudara kita juga menolong dengan cara yang stabil, bukan dengan yang labil, saudara-saudaraku. Seperti itu, melayani juga kita menjadi orang yang melayani dengan stabil, ya, dan bukan panas dingin tadi. Tahu panas dingin ya? Kadang panas, kadang dingin, tapi terus apa? Terus panas, hangat. Amin, semangat, saudara-saudara. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena saya juga sudah melihat banyak orang, saudara-saudaraku, ya, karena mereka tidak memberikan diri mereka terus diperbaharui oleh firman Tuhan, sehingga mereka kadang-kadang itu di awal itu begitu bersemangat, tapi begitu hal dia lihat ada yang dia bilang, kayaknya gembalanya nggak seret, gitu ya kan? Nah, terus mau apa? Oh, saya mau ke gembala yang seret di sana. Kasih Tuhan Yesus. Kasihan sekali kalau cara berpikir seperti itu di dalam gereja. Kasihan sekali. Kenapa? Saya kasih tahu saudara-saudara. Kalau saudara menanam satu pohon, ya, jeruk misalnya, kalau saudara pindah-pindah terus, saudara bentar lagi ditanam di sini ya Pak ya. Kemudian besok ini pindah lagi ditanam di sini. Pindah, kenapa kalian bisa berbuah? Betul saudara? Itu karena dibiarkan di situ terus ditanam, kemudian apa? Dipupuk, kemudian nanti menghasilkan apa? Buah. Amin, saudara. Seperti itu juga kita di dalam Kristus, saudara-saudara. Ya,
Di mana kita diberkati oleh Tuhan, saudara merasa diberkati oleh Tuhan di dalam gereja ini, saudara-saudara perlu bertumbuh di dalam kebenarannya. Amin. Dan rasakan bagaimana Tuhan membuat hidup saudara menjadi saluran berkat, berbuah bagi Allah, berbuah bagi Kristus, berbuah bagi keluarga, berbuah bagi saudara seiman, berbuah bagi semua orang di mana saudara dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, hidup dalam iman itu, hidup bertumbuh dalam kebenaran itu tidak seperti makan cabai rawit. Bagaimana cabai rawit? Kalau digigit langsung apa? Pedas, gitu ya kan? Tidak begitu, saudara. Beda. Iman bukan cabai rawit, ya kan? Tetapi iman itu adalah seperti pohon, di mana ditanam, kemudian disiram, kemudian tumbuh, kemudian nanti akan apa? Berbuah. Amin, saudara. Itu hidup kita di dalam Tuhan. Sehingga kita harus, saudara-saudara dan saya, harus menjaga betul dan harus saudara untuk terus berkomitmen. Tuhan, buat hati saya selalu penuh damai sejahtera. Amin. Berdoa seperti itu. Di dalam keluarga pun seperti itu. Apa yang paling kita butuhkan adalah bagaimana supaya kita selalu hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Sehingga sukacita di dalam kehidupan kita selalu terpancar dan kita bisa menjadi orang-orang percaya yang yakin bahwa Tuhan kita itu sangat luar biasa. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya semua kita di sini adalah keluarga Allah. Ya, kalau kita adalah keluarga Allah, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang beriman kepada Kristus, maka saudara-saudara dan saya tidak akan pernah hidup menjadi sia-sia. Hidup kita pasti berbuah, saudara-saudara. Ya, saudara. Lalu apa yang mau kita Yang perlu bagi kita sekarang apa? Lalu seperti apa kita? Kita perlu memahami kebaikan Tuhan itu yang mengalir dalam hidup kita melalui firman-Nya. Semakin kita memahaminya, semakin kita bertumbuh menjadi dewasa, makin kita kuat, makin kita dipakai oleh Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan kita berpikir bahwa hidup ini sia-sia. Salah, saudara, kalau berpikir seperti itu. Tidak. Hidup ini sudah ditebus, mahal, mahal, mahal. Berharga di mata Tuhan. Maka kita harus maju bersama semuanya. Amin. Tidak maju sendiri-sendiri, maju bersama. Karena kita ini adalah pasukan Kristus, atau kita ini adalah orang-orang yang satu tim, di mana satu keluarga harus maju bersama. Ya, puji Tuhan. Doakan Pak Gembala untuk senantiasa terus kuat, keluarga terus kuat, dan di dalam semua pelayanannya terus dimampukan oleh Tuhan untuk menghandle semuanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, mari kita berdoa. Mari kita tutup dengan doa. Saya ajak kita untuk menundukkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tahun 2022 ini Tuhan, tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh pencurahan akan karunia kebaikan daripada Tuhan bagi kami semua yang percaya kepadamu. Dan karena Engkau telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kami dalam Kristus Yesus, sehingga kami tahu bahwa hidup kami ini akan selalu dipakai oleh Tuhan, berbuah memuliakan nama-Mu, melayani-Mu lebih sungguh lagi Bapa di surga. Kami tidak akan takut dengan keadaan apapun di dunia ini. Kami tidak akan khawatir berlebihan dengan apapun yang terjadi. Karena ada Tuhan yang melindungi hidup kami. Ada kasih-Mu yang memelihara hidup kami. Ada Roh Kudus yang menuntun hati dan pikiran kami. Sehingga hidup kami terus dicukupkan oleh Tuhan. Lebih daripada cukup. Kami percaya itu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Kristus Yesus yang mati disalibkan. Dan kami bersyukur atas pengorbanan-Mu. Sehingga kasih yang sempurna telah menjadi milik kami. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Senufa Marundrudi, berkati beliau Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam ketulusannya, di dalam kesungguhannya. Kami percaya Bapak di surga tidak pernah sia-sia. Jeripaya setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh termotivasi karena kasih Kristus, melayani-Mu, memberitakan firman-Mu, tidak akan sia-sia, bahkan berlimpah-limpah akan Tuhan karuniakan hikmat dari surga kepadanya. Dan jemaat ini semuanya bisa dipimpin, bisa dibimbing, bisa diarahkan untuk mengerti lebih dalam lagi akan kasih Kristus dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu untuk menemani kita selanjutnya.